Selamat pagi, Mbak. Siapa ini? Nama saya Amalia Cipta Astri Amalia Cipta Asri. Sekolah di mana? di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Mana itu? Malioboro ke barat, Malioboro ke barat. Jauh ya baratnya ya? lumayan. Ya. Selamat datang Mbak Amalia Cipta Asri. Kali ini mau menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi kebijakan administrasi keuangan di lembaga pendidikan sekolah. Kebijakan administrasi keuangan di sekolah. Wah, keren ini. Mesti banyak rahasia ini di sekolah ini. Apalagi masalah keuangan. Ya. Baik, Mbak Amalia, mungkin bisa disampaikan dulu poin-poinnya apa saja. Silakan. Poin yang pertama yaitu ada pengertian dan permasalahan di sekolah. Lalu yang kedua ada pentingnya administrasi keuangan di sekolah. Lalu yang ketiga meningkatkan efektivitas dan keefisiensi. Lalu yang terakhir ada menjaga kredibilitas lembaga pendidikan. Yang pertama, administrasi keuangan sekolah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk manajemen atau mengelola keuangan agar semua kebutuhan atau keperluan dalam sekolah dapat terpenuhi. Lalu yang selanjutnya, administrasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sekolah, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah. Lalu yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sekolah, sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana atau anggaran yang digunakan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua terhadap sekolah. Lalu yang terakhir, ada agar tidak terjadi penyelewengan dana di sekolah. Lalu poin yang ketiga, administrasi keuangan yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan lembaga pendidikan. Dengan melakukan perencanaan anggaran yang baik, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih penting dan mendesak. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Dalam penyelenggaraan dalam suatu lembaga pendidikan, keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan yang sangat menentukan jalannya suatu proses pendidikan. Lalu poin yang keempat, administrasi keuangan yang baik juga dapat dengan melakukan perencanaan anggaran yang baik, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih penting dan mendesak. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga sekolah sendiri. Lalu yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting. Dengan melakukan administrasi keuangan yang baik, lembaga dapat mempertahankan kredibilitasnya di mata publik dan para donatur. Kredibilitas ini lebih penting lembaga pendidikan karena dapat mengaruhi kepercayaan masyarakat, keterlibatan donatur, dan juga kredibilitas lembaga dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Saya lihat dulu poin-poinnya ya. Bentar, ini ada 4 poin. Pengertian, permasalahan. Tadi permasalahannya apa ya? Tentunya permasalahan yang berkaitan dengan administrasi keuangan di sekolah. Di sekolah kan urusannya nggak cuma administrasi keuangan, banyak. Nah, kebetulan yang kamu sampaikan tentang administrasi keuangan. Karena di sekolah, kira-kira permasalahannya apa yang terjadi? Di SMK 1 ya sekolahnya ya? Iya. Ada masalah keuangan nggak di sekolah? Kalau kamu sendiri punya masalah keuangan nggak? Enggak. Hebat ya. Maksudnya apa? Apa, Pak? Yang berkaitan dengan sekolah.
masalah keuangan kamu yang berkaitan dengan sekolah ada enggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bisa diberikan contoh misalnya? Bayar SPP tepat waktu. Tepat waktu ya. Ada yang lebih bagus lagi loh, enggak cuma tepat, lebih awal lebih bagus itu. Senang sekolahannya itu. Kalau teman-temanmu ada enggak punya masalah keuangan dengan sekolah? Mungkin ada. Oh, mungkin ada. Terus sikap kamu diam saja atau membantu? Hmm, mungkin apa Pak namanya? Oh, simpatik gitu ya, simpatik. Gak ada niat pengen membantu gitu, bayari gitu. Tidak Pak. Oh, gak ada ya. Kenapa? Ya kan itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Tapi kalau membantu salah enggak? Enggak salah. Enggak salah ya. Kalau punya uang yang lebih ya. Oh, pengen punya uang lebih enggak? Tapi janji nanti kalau lebih bantu. Ya insya Allah. Oh, insya Allah ya, saya doakan besok. Kenapa besok? Nanti udah lulus. Belum lulus ya. Secepatnya Pak. Ya, jadi anak muda terkaya. Amin. Nanti bisa membayari teman-temannya sekolah. Berarti nggak ada masalah ya. Nah, kalau tiap siswa yang ada di SMK 1 nggak ada masalah keuangan, mestinya SMK 1 juga nggak ada masalah keuangan. Iya. Ya, ini bincang-bincang aja ya. Menurut kamu SMK 1 ada masalah keuangan nggak? Iya. Misalnya, contohnya apa? Kalau belum bayar SPP atau belum nyicil tuh belum bisa punya kartu pelajar. Itu termasuk. Oh, ya termasuk permasalahan siswa juga. Tapi siswa yang lain, kamu kan lancar. Tapi juga berpengaruh pada sekolah. Yang lain apa? Masa cuma kartu pelajar aja? Emang kalau nggak punya kartu nggak bisa belajar? Loh, itu kan identitas Pak. Oh, identitas. Iya, gimana mau tahu kalau di sekolah di SMP Negeri 1 kalau belum punya kartu pelajarnya. Ya, terus ada yang lain nggak? Yang lebih penting lagi? Oke lah, itu permasalahan ya. Permasalahan. Kalau ada permasalahan menurut Amalia, mau dihadapi atau diselesaikan atau tinggal pergi? Diselesaikan Pak. Nah, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Ya itu tadi jangan menunda-nunda pembayaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Itu dari siswanya. Apa sekolah mau nunggu? Setelah nggak jalan nanti kegiatannya. Nah, dari sekolah nggak mau nunggu. Persoalan siswa nggak pada bayar, masa orang diulang. Masa sekolah libur aja lah kalau dengan bayar, ya tetap jalan kan? Iya. Nah, itu permasalahannya. Jadi tidak tergantung pada siswa. Itu permasalahannya itu, kemudian cara menghadapinya. Ini ada apa nih? Pentingnya administrasi keuangan di sekolah. Tadi pentingnya untuk apa itu? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sekolah. Oh, berlanjut ke sini ya. Iya. Kalau caranya udah tahu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi uang itu memang bukan segalanya. Tapi dengan uang bisa melakukan segalanya. Contohnya sekolah kalian perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Caranya ini dengan administrasi keuangan yang bagus. Jadi kesimpulannya Mbak Amalia, dengan keuangan sekolah yang bagus, diharapkan sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Itu ya persoalannya. Dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya administrasi keuangan. Nah, ini sekarang fokus ke administrasi keuangan. Tadi ternyata baru bicara masalah keuangan. Belum administrasi, belum.
Karena administrasi itu kecenderungannya berupa catatan, kelengkapan-kelengkapan, dokumen, bukti-bukti sah yang menunjukkan pentingnya keuangan. Keuangan memang penting, tapi juga ada administrasi. Kan ada ungkapan, kerjakan apa yang kamu catat, catatlah apa yang kamu kerjakan. Mau mulai dari mana? Mengerjakan yang kamu catat atau mencatat yang kamu kerjakan? Mengerjakan yang saya catat. Mengerjakan yang kamu catat berarti harus konsekuen, konsisten. Punya catatan kok nggak dikerjakan. Sekarang kalau catatlah apa yang kamu kerjakan. Punya catatan nggak? Penting nggak catatan itu? Penting. Nah, pentingnya buat apa? Ya buat mengatur biar hidup makin keatur gitu Pak seharian. Ya banyak ya, sebagai dokumentasi, sebagai arsip, data historis, bekal, pedoman. Nah, tapi ini kaitannya dengan keuangan atau administrasi keuangan yang ada di sekolah. Ya ini kita nggak bisa bicara tuntas ya, kamu kan siswa, bukan guru, bukan kepala sekolah. Ya, mestinya sih memang yang bicara ini adalah pimpinan sekolah. Tapi nggak apa-apa, secara ilmu kita boleh tahu, biar paham apa sih sesungguhnya sekolah itu sebagai suatu lembaga administrasi keuangan yang memberikan layanan jasa pendidikan kepada para pelanggannya. Siapa pelanggannya? Para siswa, orang tua. Nah, yang terakhir ini Mbak Amalia. Setelah tahu permasalahannya, kemudian tahu pentingnya administrasi keuangan sekolah, tahu bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, semuanya adalah dalam rangka menjaga kredibilitas sekolah. Kredibilitas itu apa? Secara gampang saja ya, nama baik itu aja lah. Nama baik sekolah, kredibel. Di mata masyarakat SMK 1 hebat, nah, itu namanya nama baik. Pepatah Jawa mengatakan ono jenang, ono jeneng. Oh, terbalik. Ono jeneng, ono jenang. Maksudnya tahu ya. Kalau sekolah punya nama baik, punya jeneng, jenang pasti datang. Apa itu jenang? Banyak orang datang nyumbang, kontribusi, ya, itu dana mengalir dengan lancar. Tapi harus kredibel, terutama dalam hal keuangan. Ya. Kamu agama Islam ya? Ya. Kan ada ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau terjadi transaksi jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, maka faktubuh, catatlah. Nah inilah pentingnya catatan untuk menunjukkan bahwa sekolah itu kredibel apa tidak. Oke Mbak Amalia ya, sampai di sini dulu. Yang penting sudah tahu selayang pandang tentang administrasi keuangan di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.